Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 29 ingin mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah pengemasan dalam logistik dengan judul Analisis Kemasan Primer Beras Premium Sania 5 kg dengan beranggotakan Bernard Felikman Syadari, Daniel Wibowo Usyawan, dan Muhammad Arifandi Wirman. Oke, struktur pembahasan kami yang pertama adalah deskripsi produk dan kemasan. Yang kedua adalah usulan kemasan baru. Yang ketiga adalah materials dan produk. Yang keempat, kelestarian lingkungan. Dan kelima, kesimpulan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yakni deskripsi produk dan kemasan. Deskripsi produk dan kemasan, beras yang dianalisis dan diamati adalah beras premium Sania 5 kg. Beras ini tersedia dengan beberapa varian berat dan ukuran, yakni 5 kg, 10 kg, dan 25 kg. Produk amatan ini merupakan bagian bulir padi yang merupakan sebagai yang diperlukan sebagai kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kemasan primer yang sampai sekarang digunakan adalah plastik nilon atau PET, polyethylene terephthalate dalam bentuk plastik printing full color dengan 3 lubang, yang sifatnya cukup kuat dan tahan banting. Pada pembahasan ini akan saya serahkan kepada teman saya, yakni Bernard. Silakan Bernard. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang usulan kemasan baru. Kemasan baru yang diusulkan berbentuk wadah dengan area yang berlekuk di bagian wadah kontainer yang dibuat untuk membantu gelombang mikro agar bisa mencapai bagian dalam nasi supaya mempercepat proses memasak nasi ini sendiri. Kemasan nasi instan ala Korea juga semakin canggih dengan adanya implementasi teknologi easy peel yang membuat plastik penutup kemasan mudah untuk dibuka atau dikupas tanpa harus meninggalkan residu pada wadah. Pembahasan selanjutnya tentang material kemasan. Material kemasan baru adalah jenis PC atau polikarbonat. Alasan pemilihan material kemasan ini karena bahan PC atau polikarbonat dapat mencegah terjadinya perubahan warna produk dalam kemasan untuk waktu yang lama. Terdapat beberapa peraturan mengenai kemasan produk terkait. Peraturan pertama yaitu tentang kewajiban pencantuman label kemasan beras yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018. Peraturan yang kedua yaitu tentang penggunaan bahan kemasan pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi makanan untuk didistribusikan harus menggunakan bahan kemasan yang disetujui. Kemudian peraturan selanjutnya yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 82 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang membuat makanan dalam kemasan tidak membahayakan kesehatan manusia atau mengeluarkan zat berbahaya yang membahayakan kesehatan. Pengujian yang diperlukan untuk kemasan baru adalah uji sifat cetakan dan bahan kemas, serta uji kualitas kemasan dari pabrik. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fandi. Silakan Fandi.
Baik, terima kasih. Pembahasan yang keempat, yaitu kelestarian lingkungan. Baik, yang pertama, kemasan beras premium Sania 5 kg cukup relevan dengan konsep kelestarian karena menggunakan bahan plastik PET atau polietilin tereptalat yang mudah untuk didaur ulang. Kemudian yang kedua, kemasan beras premium Sania 5 kg menggunakan plastik PET polietilin tereptalat sehingga tergolong bahan ramah lingkungan. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis kami, dapat disimpulkan bahwa kemasan primer dari beras premium Sania 5 kg tersebut tidak begitu efektif karena jenis plastik yang digunakan yaitu PET atau polietilin tereptalat dapat meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri jika terkontaminasi dengan sesuatu yang panas. Lalu di zaman yang semakin maju dan dinamis, dengan menerapkan penggunaan kemasan ini tidak begitu disarankan, karena tidak praktis dan membuat masyarakat menghabiskan waktu dalam proses pengolahan beras untuk dijadikan nasi. Oleh karena itu, kami ingin memberikan usul agar kemasan dari beras Sania dapat dibuat ke dalam kemasan yang berbentuk nasi instan buatan Korea, dengan maksud untuk membuat kehidupan masyarakat dalam menghidangkan nasi semakin praktis karena tidak perlu menghabiskan banyak waktu repot-repot untuk memasak dan membersihkan beras dari awal hingga jadi. Baik, di sini dapat dilihat referensi-referensi yang kami gunakan. Slide selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Daniel. Silahkan. Baik, terima kasih. Pada kali ini dapat dilihat bahwa referensi yang kami gunakan ada 4. Ya, yang pertama ada Pradita Ananda yang dibuat pada 2018 tanggal 29 Maret. Lalu yang kedua ada Tane Hadi Yantono yang dibuat tahun 2018 20 Agustus. Yang ketiga ada Huma Niora, dan yang keempat ada platform klinik desain merek kemasan Kementerian Perindustrian tahun 2021. Ya, terima kasih. Demikian presentasi tugas besar kelompok 29 mata kuliah pengemasan dalam logistik. Sampai jumpa.